Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Bunda Arfi. Aku sekarang sudah berada di kampung, teman-teman. Sudah pulang beberapa hari yang lalu. Hari ini aku mau berbagi pengalaman ya. Pengalaman pulang kampung transit Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Aku tanggal 27 Maret aku itu dibelikan tiket sama agent dan majikan ya. Dibelikan tiket sama majikanku. Tanggal 27 Maret aku pulang ke Indonesia. Sebenarnya aku maunya transit Singapura, tapi kata agentku waktu itu ndak ada tiket yang transit Singapura, teman-teman. Jadi agentku itu membelikan aku tiket yang transit Jakarta. Sebenarnya aku tidak begitu menyukai ya kalau transit Jakarta itu, teman-teman. Aku lebih suka kalau transit Singapura. Tapi ya aku terima saja karena tiket yang membelikan kan majikanku. Bukan aku sendiri yang beli. Terus singkat cerita, hari itu aku pulang. Untungnya aku itu ada teman barengan ya, satu dari Taiwan itu yang sama-sama transit Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Jadi walaupun aku nggak pernah transit di Jakarta, jadi aku nggak bingung karena orang yang bareng sama aku itu orangnya pernah transit Jakarta pula kayak gitu. Tapi karena lama dia itu nggak pernah pulang ya, nggak tahu berapa tahun dia di Taiwan ya. Terus pas transit di Jakarta, saat itu aku dan temenku itu salah masuk ya, salah jalur. Seharusnya kalau kita itu sebenarnya kalau nggak suntik vaksin ya, itu nggak apa-apa kita itu pulang ke Indonesia ya untuk saat-saat ini. Kalau aku sendiri sudah suntik vaksin 3 kali, teman-teman. Kalau yang teman barenganku itu belum pernah suntik vaksin sama sekali. Jadi pas salah jalur, karena aku sendiri nggak tahu ya, pas belok arah gini itu ada di tempat yang seperti ngecek sudah vaksin atau belum, seperti itu. Nah pas waktu dicek, temanku kan nggak pernah suntik vaksin ya. Dia itu katanya kalau mau lancar perjalanannya nanti, katanya harus membayar 100.000 untuk stempelnya, seperti itu, teman-teman. Terus temanku itu daripada ribet-ribet, dia mau bayar saja itu 100.000. Terus aku bilang ke petugasnya seperti ini, emangnya stempel ini harus bayar ya, aku bilang gitu. Terus itu petugasnya itu nggak bilang apa-apa, teman-teman. Terus akhirnya temenku itu ngajak aku jalan terus lurus, karena kalau mau transit kan kita itu harus ngambil bagasi dulu ya, terus kita itu ke arah jalur keluar itu kita itu harus daftar ECD dulu. Kita harus ECD online itu loh, ECD bea cukai itu kita harus daftar dulu. Kalau kita belum daftar, nanti di situ kita bisa ribet, disuruh daftar dulu, kita nggak bisa keluar ngambil bagasinya itu. Jadi kalau kita sudah daftar, kita tinggal menunjukkan barcode itu ke petugas, langsung kita bisa jalan keluar. Terus setelah keluar, aku itu langsung daftar IMEI sekalian di Jakarta, teman-teman. Sebenarnya di Jakarta itu kalau kita mau transit Surabaya, kita disarankan sama petugas yang bea cukai yang di Jakarta itu, kita itu daftar IMEI-nya itu di Surabaya saja. Tapi karena aku harus menunggu ya, aku pikir aku harus menunggu berapa jam gitu untuk menunggu pesawat selanjutnya menuju Surabaya. Jadi aku pikir waktu luang itu aku gunakan untuk daftar IMEI.
karena HP ku kan HP jadul, jadi nggak perlu bayar bea cukainya, nggak perlu bayar pajak teman-teman. Banyak juga teman-teman kita yang dari luar negeri ya, itu daftar IMEI-nya itu bayar pajak. Nah waktu itu ada yang kena pajak 1.250.000 teman-teman. Nggak tahu itu HP-nya apa, yang jelas dia kena pajak. Terus antrinya itu ya lumayan lama karena aku lihat itu laptopnya petugasnya itu error gitu loh. Terus setelah aku daftar IMEI, aku itu langsung naik ya ke atas, ke ini menuju gate 15 karena aku mau naik pesawat Garuda saat itu. Setelah itu aku itu terbang menuju Surabaya. Sampai di Surabaya yang bikin aku sangat jengkel teman-teman ya, pas aku itu ngambil bagasi itu aku kaget, ternyata koperku itu rodanya itu patah. Nah seperti ini kondisinya, rodanya itu patah, yang satu sudah hilang, yang satu patah sudah nggak bisa digunakan, tinggal dua yang utuh. Nggak tahu cara ngelempar bagasi koperku ini gimana petugasnya ya. Yang jelas pas aku ngambil bagasi, rodanya dah kayak gini teman-teman, nggak bisa digeret. Untungnya aku kan dijemput sama keluarga, jadi aku nggak ngangkat koper. Nggak bayang nih kesel pas teko Surabaya teman, padahal koperku itu masih baru dan bukan koper murahan. Aku jengkel banget soalnya nggak bisa digeret itu koperku, akhirnya berat banget. Nggak tahu gimana cara kerja petugas itu pesawat Garuda itu sampai koperku itu patah semua, rodanya tinggal satu. Jadi aku nggak bisa ngeret koper. Terus setelah aku keluar dari bandara ya, aku dijemput sama keluarga, akhirnya aku sudah sampai di rumah. Pengalaman aku seperti itu. Aku mengalami sendiri, bagasiku rodanya patah. Padahal koperku itu masih baru, benar-benar baru, belum pernah aku pakai. Terus bukan koper murahan teman-teman, aku belinya lumayan mahal. Jadi ya seperti itulah. Waktu itu aku naik pesawat Garuda di Surabaya ya, tandai Garuda. Ya teman-teman, ini rumahku itu masih gubuk bambu. Lihat ini ya, aku itu masih belum bisa bangun rumah, tapi insya Allah nanti pelan-pelan aku mau bikin rumah ya. Ini masih belum bisa bikin rumah. Aku itu capek, kena batuk, suaraku klerek-klerek. Ya udah dulu ya teman-teman, aku minta dukungannya untuk channel aku ini biar tambah berkembang. Tolong subscribe dan like, share video aku tandai Garuda. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.